Res, tolongin aku. Aku gak bisa kemana-mana. Aku sakit, Res. Tulis Tari di layar handphonenya, mengabarkan pada teman SMA-nya tentang kondisi tubuh Tari saat ini. Resti yang menerima pesan dari Tari segera bergegas pergi ke tempat kosannya. Kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh, masih di sekitaran kampus. Setelah tiba di kamar Tari, Resti segera memeriksa kondisi tubuh temannya yang ternyata sangat panas saat ia memegangi kening Tari. "Aku bawa ke dokter ya, badanmu panas banget ini, Tar," ucap Resti setelah sampai di kamar Tari. "Res, apa gara-gara ini ya?" Tari menyibak selimut, dan kini dengan jelas bercak warna ungu ini sudah menyebar dari semua di atas mata kaki Tari, menjalar ke atas sampai hampir ke lutut. "Kenapa ini, Tar? Kok kaki kamu banyak ungu-ungu begini? Kamu infeksi atau keracunan?" tanya Resti dengan panik melihat kondisi kaki temannya. "Gak tahu, habis dipegang sama yang keluar dari lemari, jadi kayak begini," jawab Tari datar sambil mengarahkan pandangannya ke lemari yang terletak di salah satu sudut kamarnya. "Opo toh? Yang di lemari? Maksudmu apa?" "Demit, Res. Beberapa hari yang lalu aku diganggu sama demit. Aku yakin itu gak mimpi, nyata banget." Jawaban Tari membuat Resti melongo. Ia setengah tak percaya dengan perkataan temannya itu. Resti adalah tipikal orang yang tak percaya hal semacam itu. Baginya segala hal yang berkaitan dengan mistis itu hanya halusinasi saja. "Aduh, udah parah sakitmu. Ayo kita bawa ke dokter. Kebetulan aku bawa mobil sekarang," ajak Tari buru-buru. Mereka berdua akhirnya berjalan ke klinik terdekat, memeriksakan kondisi Tari. Jauh dari orang tua di tanah rantau memang bukanlah hal yang mudah. Mandiri, bertahan dan mampu melewati semuanya sendiri menjadi hal yang harus ditanamkan oleh mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah jauh dari tanah kelahirannya. Sesampainya di klinik, Tari diperiksa setelah mengantri menunggu giliran. Dokter yang memeriksa Tari hanya mengatakan kondisi Tari saat ini lemas karena kelelahan, mungkin karena kegiatan di awal kampusnya. Namun firasat Tari berkata lain. Ia yakin kejadian sebelumnya erat kaitannya dengan sakit yang ia rasakan kini. Dokter juga tak berkomentar banyak soal bercak ungu yang ada di kakinya. Ada dugaan Tari alergi makanan tertentu, tapi dalam batin Tari menolak itu. Ia tidak ada alergi riwayat makanan tertentu dan ada hal yang tak biasa terjadi padanya saat ini. Setelah selesai dari memeriksakan Tari, mereka berdua pulang ke rumah kos Tari. Setelah sekian lama, kali ini Tari bertemu dengan bapak kos yang sedang memeriksa tanaman hiasnya di halaman tengah yang berdekatan dengan sumur depan kamar Tari. "Dari mana Mbak Tari? Kok rapat banget pakai jaketnya?" sapa Pak Tanto pemilik kos dengan senyum ramah di wajahnya. "Iya Pak, lagi gak enak badan saya," balas Tari dengan senyum tipis di wajahnya. "Loh, sakit Mbak? Udah ke dokter belum?" tanya Pak Tanto kembali. "Iya Pak, gak enak badan. Anu Pak, saya mau tanya, kamar ini sudah kosong berapa lama ya?" tanya Tari masih memegang gagang pintu kamarnya. Resti hanya terdiam memperhatikan mereka berdua berbicara. "Sudah lama Mbak, ada 3 tahun. Emangnya kenapa Mbak? Betah kan Mbak di sini?" tanya Pak Tanto dengan wajah yang penuh rasa penasaran. "Betah sih Pak, mudah-mudahan betah. Ya sudah ya Pak, saya masuk dulu," balas Tari dan Pak Tanto hanya mengangguk pelan. Resti menangkap sesuatu dari ekspresi Pak Tanto. Ia merasa jika ada rasa heran dan bingung terlihat jelas di wajah Pak Tanto. "Res, aku mau minta tolong, gak apa-apa kan aku repotin?" ucap Tari memohon. "Apa Tar? Kalau ada yang bisa aku bantu, bakal aku bantu." "Temenin aku di sini ya Res, tidur di sini, aku takut." Sekali lagi Tari memohon, membujuk Resti untuk menemaninya tidur malam ini. Resti melihat Tari begitu diselimuti ketakutan, rasanya seperti ada yang mengancam. Resti yang melihat itu tidak bisa membiarkan temannya saat ini sendirian. Akhirnya Resti mengiyakan permintaan Tari. Kini matahari sudah lama tenggelam, sirna diganti gelapnya gulita yang menyelimuti malam. Resti dan Tari baru saja menyelesaikan makan malam mereka. Mereka berdua sudah siap untuk istirahat. Tari tidur di tempatnya sebuah busa panjang yang dilapisi karpet agar tak langsung menempel dengan lantai. Sedangkan Resti tidur di karpet tebal yang ada di sampingnya. Tempat tidur anak kos pada umumnya. Kosan malam itu terasa sangat sepi. Penghuninya sudah mengunci kamar masing-masing, beristirahat dan terlelap jelatan sang mimpi. Namun itu semua tak dirasakan oleh Resti. Ia merasakan hawa panas di sekitaran kamar Tari. Kipas angin tak mampu menghilangkan rasa gerahnya.
Anehnya Tari begitu nyenyak dalam tidurnya. Entah karena efek paracetamol yang memang ia sudah kelelahan dengan hari ini, namun panas kamar Tari sampai membuat Resti melempar selimut yang sebelumnya membalut tubuhnya. Ia merasa tak lagi membutuhkannya, karena malah menambah panas tubuhnya. Resti mencoba terus untuk memejamkan mata, namun ada yang bergerak di sekitaran kakinya. Resti benar-benar merasakan sentuhan itu. Ia terbangun dan melihat ke sekitar. Tak ada siapapun di sana, hanya temannya yang kini masih di sampingnya. Tidur begitu nyenyak. Resti menyadari sesuatu bahwa selimut yang tadinya ia buang ke samping entah bagaimana caranya kini menutup bagian bawah kakinya. Mungkin gak sengaja kena kakiku ya, tapi kok... ucapnya dalam batin. Tak mau terus memikirkan hal itu, Resti menyingkirkan kembali selimut ke samping tempat tidurnya. Hawa panas masih dirasakan oleh Resti. Ia gelisah dalam tidurnya, bergonta-ganti posisi mencari yang pas dan nyaman menurutnya. Dari menghadap ke kanan, tengkurap, ke kiri dan kembali ke posisi semula. Suara guntur menyambar tipis malam itu dan terdengar di telinga Resti. Rintik hujan pun perlahan turun ke bumi. Suaranya berubah menjadi gemuruh di atas atap. Hujan ini cukup deras. Resti mulai merasakan nyaman dalam tidurnya. Hawa dinginnya malam yang diguyur hujan kini ia rasakan. Sejuk seperti menyelimuti tubuhnya. Sampai akhirnya ia merasakan tetesan air mendarat di wajahnya. Duh Gusti, apalagi ini? Bocor atapnya. Ucap Resti lirih sambil menghapus air yang jatuh di wajahnya. Selang beberapa lama ia tak merasakan lagi. Tari memiringkan badannya mengambil guling yang ada di sampingnya lalu memeluknya. Namun tetesan itu kembali turun mengenai telinganya. Resti yang merasa kesal, ia pun membuka mata lalu menghadap ke langit-langit kamar mencari di mana asal air itu turun. Namun bukan itu yang ia temukan. Tetesan itu kembali jatuh mengenai bagian atas matanya, membuatnya menutup mata sesaat. Sebelum akhirnya ia mengusap apa yang barusan jatuh mengenai wajahnya. Ia bisa melihat dengan jelas saat ini apa yang ada di tangannya. Warnanya merah, bau anyir darah dan membuatnya terbangun. Langit-langit itu terus meneteskan darah turun di sekitaran Resti. Bukan air akibat atap yang bocor, matanya terbelalak melihat tangan yang kini penuh dengan bekas darah berwarna merah. Ia bangkit mencoba membangunkan temannya yang kini tertidur pulas. Tari, bangun Tar, ini ada darah. Darah siapa Tar? Tari, bangun. Ucapnya buru-buru terus menggerakkan tubuh Tari yang kaku tak bergerak. Sesaat kemudian Tari pun terbangun. Bukan, lebih tepatnya perlahan Resti melihat tubuh temannya itu melayang. Ia mundur melihat kejadian aneh itu. Matanya masih terbelalak melihat tubuh temannya melayang. Masih dengan posisi yang sama saat ia tertidur. Weso pondok, mau apa di tempatku? Terdengar suara dari arah Tari yang masih melayang. Perlahan Resti melihat tubuh Tari berubah posisi. Dari tertidur menjadi berdiri. Ketakutan begitu menyelimuti Resti. Kali ini ia pertama melihat keganjilan tepat di hadapannya. Membuat seluruh tubuhnya bergetar. Resti berusaha mengucap apapun. Ingin berteriak meminta pertolongan. Berharap akan ada yang mendengarnya dan segera menolongnya. Namun usahanya sia-sia. Ia sama sekali tak bisa menggerakkan bibirnya. Sebenarnya kamu ini siapa, Nduk? Mau apa kamu kesini? Suara itu terdengar lagi, tepat berasal dari arah Tari. Kini Resti melihat Tari melayang dengan posisi badan setengah berdiri. Setelahnya ia melihat tubuh Tari layaknya dijatuhkan dari atas. Resti memundurkan tubuhnya kembali. Di belakangnya tepat ada lemari yang tiba-tiba saja pintunya terbuka. Membuat Resti pun tersentak. Ia menoleh ke arah belakang dan hanya tumpukan baju yang masih tersusun rapi di lemari tua yang berdiri kokoh di sudut ruangan. Pandangannya ia balikan lagi melihat temannya yang kini terbujur tak berdaya di atas tempat tidur. Maaf mbah, saya gak niat ganggu. Ucap Resti dengan bibir bergetar. Tiba-tiba suasana menjadi hening kembali. Lalu tepat dari belakang tubuhnya ia merasakan ada sesuatu yang bergerak mendekat. Ujung matanya kini bisa melihat sepasang tangan dengan kuku hitam tepat mendarat di kedua bahunya, memegang erat tubuhnya dan Resti hanya bisa terus mengatur nafasnya yang sesak. Ia menangis sekuat tenaga dan ia berteriak. Namun belum juga Resti berucap, tangannya itu kini menutup mulutnya rapat-rapat. Mati-matian Resti melepaskannya. Seluruh tubuhnya ia gerakan. Kakinya terus mengejang. Kini matanya menangkap sesuatu dari arah depan. Tari terbangun. Tiba-tiba ia seperti bersenandung. Entah apa yang ia nyanyikan.
Terdengar seperti tembang Jawa kuno yang bahasanya sulit dimengerti oleh Resti. Kini Tari terdiam setelah mengucapkan satu kalimat terakhir yang didengar oleh Resti. Among ing pati. Tiba-tiba Tari meloncat ke arah Resti, memegangi pundaknya. Kamu mau apa di sini, Nduk? Tiba-tiba tangan yang sedari tadi menutup mulut Resti pun hilang. Resti berteriak sekuat tenaga. Tari, jangan Tar, tolong, jangan. Teriak Resti sekuat tenaga sebelum lehernya dicengkram oleh temannya yang kini entah dikendalikan oleh siapa. Rambut Tari pun memutih, giginya pun menghitam, matanya terus tertutup. Ia berteriak-teriak, tangan Resti memukul-mukul lemari di belakangnya, menimbulkan suara gaduh di malam itu, membuat semua penghuni kosan keluar. Kemudian terdengar bunyi keras dari arah pintu kamar Tari, lalu kemudian pintu itu terbuka didobrak paksa oleh pemilik kos. Ya Allah Tari, istighfar Tar, istighfar. Teriak Mita yang langsung masuk. Berbarengan dengan itu Pak Tanto mencoba memisahkan Tari yang terus menyenang Resti, yang kini tersudut di depan lemari. Dengan semampunya kini Pak Tanto seperti sedang membacakan sesuatu. Kening Tari terus ia pegang. Tangan kanannya ia angkat ke atas. Lalu dengan cepat Pak Tanto mengusapkannya ke wajah Tari. Kini Tari pun ambruk tak sadarkan diri, menyisakan pertanyaan pada anak kos yang berkumpul di depan kamarnya. Mbak kenapa? Kok sampai seperti ini? Ucap Mita langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Resti. Gak tahu Mbak, Tari kesurupan. Aku gak tahu kenapa bisa begini. Ucap Resti yang masih sesak mengatur nafasnya. Sesekali ia terbatuk. Di leher Resti nampak jelas bekas cekikan yang memerah. Tanda Tari mencekik Resti dengan sekuat tenaga. Di sisi lain terlihat Pak Tanto masih membacakan sesuatu. Pergi, pergi. Yang sudah mati tidak mengganggu yang masih hidup. Ucap Pak Tanto dengan nada yang keras, seperti sedang menangkal kekuatan jahat yang ada di dalam tubuh Tari. Mbak minta tolong ambilkan air di baskom, petik beberapa daun kelor yang ada di dekat sumur. Minta tolong ya Mbak Mita, cepat, ucap Pak Tanto. Mita yang mendengar itu segera berlari ke arah sumur. Ia tak peduli lagi dengan hujan yang turun. Ia secepat mungkin mengambil daun kelor yang ada. Tiba-tiba telinganya menangkap sesuatu yang asing. Tolong, Duk. Tolong. Duk, tolongi aku. Suara itu terdengar jelas persis dari dalam sumur. Tak ingin menanggapi hal itu, Mita segera bergegas ke arah dapur, mengambil baskom dan mengisinya dengan air, lalu membawanya ke kamar Tari. Suasana kamar Tari begitu mencekam. Tari masih belum sadarkan diri, sedangkan Resti masih menangis yang terus ditenangkan oleh Sinta dan Dian. Yang lainnya masih terus melihat kejadian aneh yang baru saja terjadi. Mita langsung meletakkan baskom yang sudah diisi air dan Pak Tanto memerintahkan Mita untuk segera memasukkan daun kelor ke dalamnya. Daun kelor dipercaya orang zaman dulu pernah mampu mengusir sihir dan menangkal kiriman santet atau ilmu hitam. Tidak hanya menangkal ilmu hitam, banyak juga yang percaya kalau daun kelor bisa melunturkan kesaktian orang jahat. Percikan air daun kelor koron juga bisa mengusir makhluk halus. Pak Tanto kemudian mengambil sapu tangan di tangannya, lalu memasukkannya ke dalam baskom, kemudian menyeka wajah, tangan, dan kaki Tari. Mulutnya terus bergumam sesuatu yang tak dimengerti oleh semuanya. Sesaat kemudian Tari pun membuka kedua matanya. Duk, sudah gak apa-apa Duk, ibu sepertinya sudah pergi. Ucap Pak Tanto membantu Tari bangkit dari tidurnya dan terduduk melihat semuanya terkumpul. Ada apa ini Pak? Ucap Tari yang kebingungan. Apa yang kamu rasakan tadi? Badanmu sakit tidak? Tanya Pak Tanto balik bertanya tanpa menjawab pertanyaan Tari. Pak, tadi saya mimpi. Saya melihat perempuan tua datang kepada saya, mengejak saya masuk pintu yang di dalamnya gelap. Gelap banget. Pintunya mirip dengan pintu kamar ini, Pak. Jawab Tari lalu Pak Tanto mengangguk seakan mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Tari. Lalu, apa yang kamu lihat lagi? Lanjut Pak Tanto bertanya. Ada perempuan duduk di tengah ruangan itu, sepertinya seusianya dengan saya. Jawab Tari lagi, dan sekali lagi Pak Tanto mengangguk mendengarkan jawaban Tari. Ternyata jenengan masih di sini, Bu. Belum puas ya dengan apa yang dulu pernah jenengan lakukan pada kami? Ucap Pak Tanto dengan lirih yang masih bisa didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Tari memuntahkan sesuatu. Cairan kental berwarna hitam keluar dari mulutnya. Kaki kirinya berubah warna. Tak lagi ada bercak.
Tapi kini dari mata kaki sampai ke lututnya kulitnya berubah menjadi hitam. "Pak, Tari kenapa Pak?" ucap Mita yang terus memandang Tari. Sesaat tak ada jawaban keluar dari mulut Pak Tanto. Ia juga ikut terpaku melihat kondisi Tari saat ini. "Mbak Tari, saya nggak bisa ceritakan sekarang, tapi sebelum semuanya terlambat, luka Mbak Tari harus segera diobati," ucap Pak Tanto dengan nada yang bergetar. "Ya sudah Pak, obati Tari sekarang. Tolong teman saya Pak," ucap Resti setengah berteriak. "Nggak bisa di sini, ini bukan sakit biasa. Mbak Tari harus ikut saya menemui seseorang yang berada di ujung bagian selatan Pulau Jawa," jawab Pak Tanto. "Loh, kenapa Pak? Apa nggak bisa dibawa ke dokter?" tanya Mita. "Nggak bisa Mbak, ini bukan sakit biasa dan sekali lagi saya nggak bisa menceritakannya sekarang. Mbak Tari, malam ini juga harus segera dibawa ke rumah beliau," jawab Pak Tanto, berdiri sembari menunggu jawaban dari Tari yang masih lemas setelah mengeluarkan darah kental dari mulutnya. "Bawa saya Pak, tolong sembuhkan saya, tolong Pak," ucap Tari memohon. Malam itu juga Tari dibawa oleh Pak Tanto. Untuk menemani dalam perjalanan, Mita dan Resti ikut mengantarkan Tari. Malam itu di tengah hujan yang masih turun, Pak Tanto, Tari, Mita dan Resti berangkat menggunakan mobil. Kilat petir sesekali keluar, seperti menyambut mereka semua, dan jalanan yang masih harus dilewati saat itu berbeda dengan saat ini, yang bisa ditempuh dengan jalan tol. Jalanan saat itu melewati beberapa hutan, berkelok dan berbukit. Kemudian jalanan yang licin karena hujan seakan sempurna menambah kengerian perjalanan malam itu. "Pak, ceritakan pada kami, sebenarnya ada apa? Apa yang Bapak rencanakan? Saya sudah menghubungi orang tua Tari Pak, kalau Bapak macam-macam, Bapak nggak akan selamat," ucap Resti mengancam Pak Tanto yang terus melihat jalan yang berada di depannya. "Saya nggak ada maksud apa-apa Mbak, saya nggak akan bermaksud untuk menyelakai Mbak Tari, nggak ada niat itu sama sekali," ucapnya dengan pelan. "Lalu kenapa teman saya jadi seperti ini Pak? Sekarat, sakit nggak jelas seperti ini," ucap Resti lagi. "Mbak, saya konsentrasi nyetir dulu ya. Mbak percaya sama saya nggak akan mencelakai kalian bertiga. Tolong percaya saya Mbak, demi kesembuhan Mbak Tari. Ini harus cepat ditangani, karena kalau terlambat..." Pak Tanto menghentikan ucapannya. Wajahnya terlihat memikirkan sesuatu. "Kenapa Pak? Kenapa kalau terlambat?" tanya Resti memburu. "Nyawa Mbak Tari nggak akan ketolong lagi Mbak," jawab Pak Tanto membuat hening semua yang berada di mobil. Mendengar jawaban itu, Resti dan Mita hanya bisa menahan ludahnya. Tak disangka nyawa temannya saat ini benar-benar dalam bahaya. Resti mencoba percaya dengan Pak Tanto, namun ia tetap waspada. Karena ini kali pertama Resti pergi ke tempat asing bersama orang asing pula. Tari masih terbaring di kursi belakang. Kepalanya masih dipegangi oleh Resti, sedangkan Mita di depan dengan Pak Tanto, dan mereka semua terjaga satu sama lain. Namun tatapan Tari tampak kosong. Sedari tadi ia hanya terdiam, tidak bersuara, entah karena lemas atau karena sesuatu yang lain. Tanpa terasa setengah perjalanan kini sudah mereka tempuh. Gapura Selamat Datang kini menyambut mereka. Tanda perjalanan sudah sampai di kota lain. Hujan rintik masih terus saja turun. Pak Tanto membawa mobilnya dengan sangat hati-hati karena kondisi jalan yang naik turun dan licin. Saya nggak mau, tolong lepaskan saya," ucap Tari mengigau. Keringatnya keluar dengan deras, suhu badannya meninggi. Resti masih terus mengusap wajah, tangan dan kaki Tari dengan air yang dicampur oleh daun kelor. "Sebentar lagi sampai, ditahan ya Mbak, saya usahakan secepatnya," jawab Pak Tanto. Dari raut wajah Pak Tanto tampak rasa khawatir akan keadaan Tari. Semua itu terlihat dengan jelas di mata Mita, yang sedari tadi mengajak Pak Tanto berbicara agar tidak mengantuk saat dalam perjalanan. Tiba-tiba saja jalanan menjadi terang, padahal sedari tadi gelap gulita. Hanya lampu mobil yang menyoroti jalan dan satu-satunya cahaya yang menuntun mereka. "Ini mobil di belakang pakai lampu jauh ya? Terang banget bikin silau," ucap Resti. "Iya Pak, agak minggir Pak, kayaknya dia mau lewat," tambah Mita. "Enggak Mbak, yang mau lewat itu bukan mobil," jawab Pak Tanto. Membuat Mita dan Resti saling pandang, merasa ada yang aneh dari jawaban Pak Tanto. "Jangan kaget sama yang mau lewat ya Mbak, di daerah ini di sepanjang jalan lurus di tengah hutan ini memang sering muncul kalau lagi malam," tambah Pak Tanto. Dan seketika cahaya yang terang itu bergerak maju perlahan mendahului mobil mereka.
Mita dan Resti terbelalak melihat hal ganjil di hadapan mereka saat ini. Sebuah bola api melaju mendahului mereka. Cahaya merah menerangi sekitaran. Bola api itu terus terbang di depan mobil yang mereka kendarai, berjalan ke arah yang sama. "Mbak, jangan panik. Kalau panik dia bakal nyerang kita. Yang tenang ya Mbak, ditahan," ucap Pak Tanto memperingatkan. "Itu apa Pak?" tanya Mita dengan wajah penuh ketakutan. "Fokus, terus berdoa Mbak, nanti saya jawab." Pak Tanto terus mengendarai mobil. Kecepatannya perlahan ia kurangi, seperti mempersilahkan bola api itu berjalan terlebih dahulu. Lambat laun sosok itu pun menjauh, lalu melesat cepat ke depan. Perlahan cahayanya pun menghilang. Ditelan gelapnya malam yang pekat. Kabut tebal tiba-tiba saja turun, mengganggu pandangan sesaat. Kini mereka berjalan sendiri lagi di tengah hutan jati yang sepi. "Pak, tadi itu apa?" tanya Resti dengan lirih. "Itu Banaspati Mbak, salah satu sosok hantu penghuni hutan ini. Bentuknya ya bola api. Kalau kita teriak, takut, dan panik, dia akan berbalik mengejar kita dan menyerang kita," ucap Pak Tanto menjawab pertanyaan Mita. "Duh Gusti, sebenarnya kita mau dibawa kemana sih Pak? Kok lewat tempat wingit kayak gini?" ucap Resti, wajahnya tampak khawatir kali ini. "Ke rumah paman saya. Beliau yang bisa mengobati Mbak Tari. Saya belum mampu kalau harus berurusan dengan hal ini," jawab Pak Tanto dengan tenang. "Pokoknya Mbak percaya sama saya ya. Saya nggak akan mencelakakan kalian. Ini bentuk tanggung jawab saya pada penghuni kos. Salah saya yang membuka kamar itu dan menyewakannya," ucapnya lagi. Mobil terus melaju dengan tenang. Jalanan yang masih basah membuat lajunya lambat melewati sebuah jembatan yang berdiri kokoh. Pak Tanto beberapa kali membunyikan klakson sebelum melewatinya. Malam kini semakin larut. Dari balik pepohonan yang berjejer terasa seperti ada yang mengawasi kedatangan mereka. Resti menatap ke arah luar. Dari balik bayangan pepohonan yang berjajar rapi, ia merasakan sesuatu. Beberapa kali ia seperti melihat dua titik merah dari kejauhan, membuat ia bergidik ngeri. Mobil tiba-tiba saja melambat sampai akhirnya berhenti. "Pak, kenapa ini? Kok berhenti? Mogok?" tanya Mita. Pak Tanto hanya terdiam. Pandangannya terus melihat ke arah depan, seperti ada sesuatu yang ia perhatikan. "Pak, mogok tah mesinnya. Duh Gusti, Pak, jangan diam aja Pak," tanya Resti dengan panik. "Diam Mbak, kita berhenti sebentar," ucap Pak Tanto setengah berbisik. "Kenapa toh Pak? Ayo jalan, biar semuanya cepat selesai," timpal Mita. "Mbak, sebentar, ada yang mau lewat," ucap Pak Tanto sambil mengarahkan pandangannya ke depan yang diikuti oleh Mita dan Resti. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar sesuatu, seperti benda keras yang saling diadu. Kabut putih tiba-tiba saja turun dari posisi hutan sebelah kanan, perlahan menuju ke arah jalan. Kemudian dari arah luar terdengar seperti suara dengan jelas. Walaupun mereka semua masih berada di dalam mobil, tak lama sosok itu muncul dari dalam hutan, menyeberang secara bergerombol, melintas dari sisi kanan ke sisi kiri. Mata mereka semua tertuju ke arah depan, melihat kejadian aneh yang terjadi di jalan. Entah jumlahnya berapa, mereka semua bisa melihatnya dengan jelas. Gerombolan tengkorak manusia berjalan beriringan, benar-benar berjalan berkelompok. Bunyi tulang yang beradu terdengar sangat jelas. Mita tak kuat lagi melihat kejadian itu. Ia segera menutup matanya, sedangkan Resti dan Pak Tanto masih tak bergeming. Hingga akhirnya gerombolan tengkorak itu selesai menyeberang jalan. "Pak, apa itu Pak?" tanya Resti sambil menoleh ke arah Pak Tanto. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Pak Tanto. Ia segera memasukkan persneleng, gas dan kopling ia injak. Mobil segera berjalan menembus kabut putih yang hampir memudar. "Pak, apa tadi itu?" tanya Resti kembali. "Ada yang bilang mereka adalah korban yang dicor hidup-hidup saat pembangunan jembatan, dijadikan tiang pancang sebagai syarat jembatan itu akan tetap kokoh berdiri," jawab Pak Tanto. "Pak, ini kita ke tempat yang sebenarnya kan Pak? Udah ngeri banget Pak, saya nggak kuat," keluh Mita. "Iya, paman saya memang tinggal di dekat hutan. Ia melakukan lalaku, menghindari hiruk pikuk duniawi. Setelah sebelumnya ia hampir celaka." Pak Tanto terdiam tak melanjutkan. "Celaka? Celaka karena apa Pak?" tanya Mita dengan penasaran. "Saya nggak bisa menceritakannya Mbak. Kita fokus aja ya Mbak, sebentar lagi kita akan sampai,"
Ucap Pak Tanto sambil terus fokus melihat ke arah depan. Mita dan Resti hanya bisa saling pandang. Mereka mengangguk terpaksa untuk setuju. Mobil kini berbelok ke sebuah jalanan kecil yang di depannya berdiri sebuah gapura batas desa. Jalanannya masih berupa batu yang ditata dengan rapi. Mobil berjalan lambat. Selanjutnya mobil masuk ke pekarangan luas. Di depannya ada sebuah rumah kayu berwarna coklat. Dengan sinar lampu kuning yang menyinari, rumah itu tampak kesepian di tengah rimbunnya pohon jati di kiri dan di kanan. Pak Tanto pun turun dari mobil berjalan ke arah pintu rumah tersebut. Mita dan Resti bisa melihat dan tak lama Pak Tanto mengetuk pintu. Muncul sosok orang tua menggunakan baju surjan dengan motif yang lurik. Rambutnya cukup panjang, berwarna putih dengan jenggot panjang yang warnanya tak jauh beda dengan rambutnya. Dari kejauhan Resti dan Mita melihat keduanya saling bicara. Tak lama setelahnya, buru-buru Pak Tanto membalikkan badan, berlari ke arah mobil. Setelahnya ia mengabarkan kepada Resti dan Mita untuk keluar membawa Tari juga. "Mana anaknya toh? Kok bisa sampai kecolongan lagi?" ucap paman dari Pak Tanto di ruang tamu sederhananya yang dikenal dengan nama Pak De Roji. "Ini Pak De, kaki kirinya sudah menghitam. Apa masih bisa disembuhkan?" ucap Pak Tanto sambil menunjuk Tari yang masih terduduk lemas dengan keringat yang terus bercucuran di seluruh tubuhnya. "Kapan kejadiannya?" tanya Pak De Roji. "Tengah malam tadi Pak De," jawab Pak Tanto. Ia pun lalu mengangguk seperti paham dengan situasi yang akan dihadapinya. Pak De Roji kemudian bergegas menuju ke belakang, mengambil beberapa barang yang memang ia butuhkan. Setelah dirasa cukup, ia kemudian kembali keluar menemui Pak Tanto dan ketiga anak perempuan itu. Hujan kini kembali turun dengan deras. Malam kian larut. Beberapa jam lagi pagi akan tiba. Tari kemudian dibaringkan di sebuah amben papan yang terbuat dari kayu. Pak De Roji sudah menyiapkan segalanya. Di dekat amben terlihat ada baskom yang berisikan air yang sudah dicampur kembang setaman. Di baskom satunya lagi ada air yang sudah dicampur dengan daun kelor. Pak De Roji kemudian mengikat tangan dan kaki Tari yang dikaitkan dengan 4 sudut amben tersebut. Tari kini meronta kesakitan, berusaha melawan, namun Pak Tanto dan Pak De Roji kini selesai mengikatnya. "Pak, Tari mau diapain? Kok sampai kayak gini?" tanya Mita dengan tatapan penuh ngeri. "Loh Pak, ini namanya kekerasan. Saya bisa laporkan loh Pak kalau begini caranya," ucap Resti yang begitu panik. "Mbak Resti, Mbak Mita, maaf ya. Hanya cara ini yang bisa dilakukan. Sebelum pagi tiba, Mbak Tari harus disembuhkan. Kalau tidak, nyawanya tak bisa tertolong lagi. Sekali lagi saya mohon maaf dan berikan saya waktu untuk menyembuhkan Mbak Tari. Saya janji, setelah ini akan saya jelaskan semuanya," ucap Pak Tanto. Mita dan Resti hanya terdiam. Mereka berdua tak tahu lagi harus melakukan apa. Kemudian Pak De Roji mengeluarkan sebuah belati yang bagian ujung gagangnya terlihat seperti ada patung kecil yang sedang berjongkok. Kemudian Pak Tanto menutup seluruh tubuh Tari dengan jarik, menyisakan hanya kepalanya saja. Bagian kaki yang terluka ia buka, memperlihatkan kaki kiri Tari yang sudah menghitam jika dibandingkan pertama kali yang dilihat oleh Mita. Kemudian Pak De Roji mengangkat baskom yang berisikan air yang dicampur dengan daun kelor. Ia mencipratkan di sekitaran tubuh Tari dan kini Tari meronta dan terlihat kesakitan. "Perih Pak, perih," ucap Tari yang tak bisa apa-apa karena kedua tangan dan kakinya diikat dan mulutnya bergerak seperti sedang membacakan sesuatu. Setelahnya ia ambil air itu di tangannya kemudian diusapkan sebanyak 3 kali ke wajah Tari. Tari yang sedari tadi meronta kini terdiam dengan mata tertutup. Ia terlihat tenang. Pak De Roji kemudian mengambil baskom yang berisikan air yang dicampur dengan bunga setaman. Hal yang sama pun ia lakukan lagi, mencipratkan air itu ke seluruh tubuh Tari, lalu mengusap wajahnya kembali sebanyak 5 kali. Tiba-tiba saja angin bertiup begitu kencang dari arah luar, membuat pintu rumah Pak De Roji terbanting dengan keras, mengagetkan semua yang ada di dalam sana. Tiba-tiba saja mata Tari terbuka, melotot menatap langit-langit rumah. Senyum menyeringai nampak jelas di wajah Tari. Ia meronta sekuat tenaga sampai sesekali membuat amben sedikit terangkat ke atas, hingga akhirnya ia kembali terdiam. Tanto, ini Bu Le. Kamu harus lepaskan ikatan itu, Tanto," ucap Tari yang terus memanggil nama Pak Tanto dan suaranya terdengar asing, seperti bukan suara Tari yang Mita dan Resti kenal. "Tanto." "Bu, ini sudah bukan dunia Ibu lagi. Ini sudah bukan ranah Ibu. Ibu harus membayar karma yang sudah Ibu lakukan," ucap Pak Tanto terus memandangi Tari.
Anak ini harus ikut dengan aku toh. Aku butuh teman lagi. Ucap Tari yang meracau tak jelas membuat ngeri seisi rumah. Kini Mita dan Resti tahu yang dilihat adalah Tari, tapi yang ada di dalamnya mereka tak tahu. Hanya saling bertanya kenapa Pak Tanto memanggilnya dengan sebutan ibu. Jangan, ibu sudah membawa banyak malapetaka. Sudah seharusnya ibu menanggung karma. Ucap Pak Tanto sambil mengisyaratkan kepada Pak Deroji untuk segera menjalankan apa yang harus dilakukan. Pak Deroji memenggangi kaki kiri Tari. Ia menempelkan pisau yang kini tengah ia genggam. Tanpa menunggu lama, ia langsung merobek bagian belakang kaki Tari yang membuatnya meronta kesakitan. Memberontak, Tari berteriak sekuat tenaga, sampai membuat amben yang ia tempati bergetar hebat. Darah kental berwarna hitam keluar dari kaki kiri Tari yang kini menganga akibat sobekan pisau Pak Deroji. Darah itu terjatuh tepat di sebuah wadah yang sudah dipersiapkan sebelumnya, mengucur dengan deras ke bawah. Perlahan warna kaki kulit Tari menghitam kini berubah. Ia masih terus meronta sampai akhirnya suara teriakan dari Tari menghilang, seiring dengan darah hitam yang berganti dengan darah merah. Saat itu juga Pak Deroji menempelkan pisau belatinya di luka yang terus mengeluarkan darah. Tanto gak sayang ibu tak? Ucap Tari dengan perlahan. Maaf ya bu, hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya gak ingin ada lagi nyawa yang melayang. Ucap Pak Tanto sambil terus mengusap wajah Tari. Kini ia pun tak sadarkan diri. Pak Deroji menutup kaki dan wajah Tari dengan jari. Setelahnya ia mencipratkan sisa air bunga setaman dan juga air daun kelor ke seluruh tubuh Tari, mulai dari atas kepala hingga ujung kaki sampai habis. Pak, Tari kenapa pak? Kenapa ditutupin kain seperti orang mati? Tanya Resti dengan panik. Gak apa-apa, temanmu sudah selamat. Ucap Pak Deroji dengan tenang. Tak lama kemudian tubuh Tari tersentak hebat, hingga membuka sebagian kain jarik yang tadi menutupinya. Nafasnya pun kembali. Ia merasakan sesak yang begitu berat di dadanya. Ia seperti orang yang terbangun dari tidurnya setelah mimpi buruk yang menyerang. Tari kini terduduk melihat ke sekitar. Ia seperti linglung, bingung dengan keadaannya saat ini. Res, Mbak Mita, kita ada di mana? Pak Tanto, ucap Tari dengan lemas. Alhamdulillah Mbak, kamu sudah kembali, sambut Pak Tanto dengan senyum tipis di wajahnya. Tari, ya Allah Tar, kamu kenapa sampai begini? Ucap Resti. Yang penting sekarang Tari sudah sadar Res, ucap Mita. Sebenarnya ini kenapa toh Pak? Kami bingung dengan keadaan ini, timpal Resti. Mendengar pertanyaan Resti, Pak Tanto hanya terdiam, sembari ia berjalan menuju kursi dekat jendela. Ia tampak bingung untuk memulai bercerita. Kini kokok ayam terdengar jelas. Suasana hening, semua menunggu Pak Tanto membuka mulutnya, menepati janjinya untuk menjelaskan semua. Ceritakan saja toh, ceritakan saja tentang ibumu, tentang adikmu yang sudah salah jalan. Ucap Pak Deroji dan semua orang masih memandangi Pak Tanto yang terus memainkan jemarinya. Keraguan itu terlihat di wajahnya. Kini angin pagi berhembus. Kedatangannya membawa bau tanah yang tersiram air hujan malam tadi, membuat suasana semakin sunyi setelah kejadian janggal yang terjadi. Pak Deroji kemudian membuka kain jarik yang menutupi wajah Tari. Luka di kakinya yang tadi terbuka kini hilang tanpa bekas. Semua yang melihatnya pun mendadak heran. Tari yang sedari tadi tak sadarkan diri tidak tahu kalau kakinya disayat dan mengeluarkan darah yang begitu banyak. Loh Pak, kok lukanya hilang? Tanya Mita dengan wajah yang bingung. Tadi itu bukan kulit nak Tari yang saya iris. Kulitnya sudah berwarna hitam. Itu adalah kulit sosok makhluk yang perlahan masuk ke tubuh Tari, ucap Pak Deroji. Resti lalu mengajak Tari untuk mengganti pakaian yang basah. Setelah selesai, mereka berdua kemudian kembali lagi duduk di kursi kayu yang ada di ruang tamu. Mereka tampak penasaran dengan apa yang akan diceritakan oleh Pak Tanto. Setelah terdiam lama, Pak Tanto akhirnya membuka mulutnya. Kamar Mbak Tari dulunya digunakan oleh ibu saya sebagai tempat pemujaan. Dulu kami adalah keluarga yang kaya dan terpandang. Segalanya serba ada, segalanya gampang didapat. Ibu menukar jiwa dengan harta yang tak ada habisnya, hingga akhirnya ibu pergi Mbak, mati dengan keadaan yang menjijikkan di dalam kamar pemujaannya, ucap Pak Tanto dengan tenang. Maksudnya kamar itu bekas ritual pesugihan? Tanya Resti dengan heran. Pak Tanto hanya bisa mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Resti. Di kamar itu adalah tempat pemujaan.
Sedangkan di sumur itu adalah tempat mereka yang sudah mati dibuang. Lanjut Pak Tanto. Siapa yang ditumbalkan? Tanya Mita. Orang-orang jalanan yang diangkat sebagai pembantu. Jika waktunya tiba, ibu akan menumbalkan mereka dan tak ada yang mencurigainya karena ibu selalu bilang pembantunya kabur entah kemana pada tetangga yang bertanya. Pak Tanto kemudian menyalakan rokoknya yang menyembulkan asap ke atas. Pak Tanto, apakah ibu adalah perempuan muda yang ayu yang duduk di tengah ruangan gelap itu? Tanya Tari. Maksudmu apa, Tar? Perempuan ayu? Tanya Mita. Iya, aku melihat dua perempuan, yang satu dengan rambut putih dan berwajah menyeramkan, sedangkan satunya duduk diam masih muda, ucap Tari. Itu adik saya, Mbak. Dia juga akhirnya dikorbankan ibu di saat beliau tidak bisa lagi memberikan tumbal. Keluarga saya penuh dosa, Mbak. Tutup Pak Tanto dengan air mata yang kemudian keluar membasahi pipinya. Suasana mendadak sunyi. Kicau burung pagi itu terdengar sangat jelas. Perlahan cahaya sang mentari masuk mulai menyinari. Pak, saya sempat diajak adik Pak Tanto berbicara. Saya ajak untuk keluar dari ruangan gelap itu saat pintu terbuka, ucap Tari sambil meminum segelas teh hangat yang diambilkan oleh Pak Deroji. Lalu apa katanya, Mbak? Dia menolak. Dia bilang aku di sini saja, menemani ibu yang kesepian. Jawab Tari dengan pelan, menutup kejadian gila yang berlangsung semalam suntuk. Pengalaman ini membuat mereka bertiga tahu alasan kenapa kamar yang Tari tinggali tak pernah ada yang pernah sanggup untuk tinggal. Pak Tanto juga menceritakan, sebelumnya kamar itu sudah dibersihkan oleh orang yang dianggap mampu. Tujuannya agar bisa ditinggali, tapi ternyata hasilnya nihil. Tari bercerita, Pak Tanto tak ada niat sedikit pun untuk mencelakai orang-orang yang tinggal di kosannya. Ia hanya memulai semuanya dari awal. Harta yang ditinggalkan ibunya sudah menghilang, seperti habis secara tak masuk akal. Uang yang didapat dari hasil jual tanah warisan juga habis tak tersisa, seperti angin yang berlalu begitu cepat. Dan rumah itu adalah yang tersisa. Ia ingin menggunakannya sebagai mata pencaharian. Kejadian ini membuat Tari dan yang lainnya tidak serta-merta membenci Pak Tanto. Kemudian ia pun pindah. Mita masih berada di kosan itu saat Tari pergi. Kamar yang dulunya dipakai Tari kini diratakan dengan tanah. Sumur tua itu juga dihancurkan, membuat halaman kos tersebut menjadi sangat luas. Ada gangguan yang berarti di kosan milik Pak Tanto sampai saat ini. Hanya saja kadang ada yang pernah bercerita melihat perempuan yang duduk sendirian di bangku taman bekas kamar Tari yang dihancurkan itu. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari cerita tersebut dapat kita ambil sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Terima kasih kepada Mas Nugro Agung yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sukses terus buat Mas Nugro Agung. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.